Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa Riau Tribun Channel di program Bincang-Bincang Spesial. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai satu topik yang cukup menarik, yakni tentang pembauran kebangsaan. Nah, di studio kita saat ini sudah hadir dua narasumber. Pertama adalah Kepala Kesbangpol Provinsi Riau, Bapak Jendri Salmon Ginting, APMSI. Waalaikumsalam, ini mungkin bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian bersama kita juga ada Ketua Forum Pembauran Kebangsaan, Bapak Haji Auni M. Nur. Waalaikumsalam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang masalah pembauran di tengah masyarakat, ya, bahwa saat ini kita tahu bahwa Riau sebagai sebuah provinsi merupakan provinsi yang dihuni oleh banyak ragam suku bangsa, ragam budaya. Nah, ini menarik kalau kita coba melihat fenomena ini dalam konteks bagaimana keberagaman ini bisa menjadi sebuah potensi yang bermanfaat bagi kemajuan Riau dan bukan justru sebagai ancaman. Tapi kita barangkali ingin tahu di mata Badan Kesbangpol ini, keberagaman ini di Riau sejauh ini lebih kepada potensi atau sebagai ancaman sebenarnya, Pak Jendri, silakan. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang cukup bagus untuk pembuka. Saya perkenalkan diri, nama saya Jendri Salmon Ginting, APMSI, Jabatan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau. Tugas dan fungsi Kesbangpol itu berdasarkan Permendagri nomor 11 tahun 2019 ada beberapa. Yang pertama adalah tentang pembinaan organisasi kemasyarakatan atau LSM se-Provinsi Riau. Yang kedua adalah pembinaan ideologi kebangsaan. Yang ketiga adalah pembinaan kewaspadaan dini nasional atau intelijen di pemerintah Provinsi Riau dan konflik sosial. Nah, ini. Dan kemudian adalah Kesbangpol itu bertugas untuk pembinaan pengawasan dalam rangka pembinaan politik dalam negeri. Selanjutnya, bahwa tugas Kesbangpol itu adalah untuk pembinaan tentang narkoba bagi kita, semua generasi muda kita yang ada di daerah Provinsi Riau, dan pembinaan ketahanan, pangan, sosial, budaya, kalau kita singkat dengan IPOLISOSBUDKAMNAS. Itu tugas pokok kita. Samping itu juga kita diberikan kewenangan dari Bapak Gubernur untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu untuk membantu Bapak Gubernur. Dalam bidang ini kita berbicara tentang pembinaan organisasi masyarakat, bahwa di Kesbangpol itu ada 3 forum. Ya. Forum itu yang pertama adalah Forum Pembaharuan Kebangsaan, itu terdiri dari 73 paguyuban yang ada di Provinsi Riau. Apa itu misalnya Paguyuban Batak, Jawa, Minang, Nias, dan lain sebagainya, sebanyak 73 yang sudah tercatat di Provinsi Riau kita ini. Ya. Yang kedua adalah Forum Kerukunan Umat Beragama. Yang ketiga adalah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Ini 3 forum yang didasari oleh Permendagri dari pemerintah pusat kepada kita untuk menjalaninya dan dinaungi oleh Kesbangpol Provinsi Riau. Untuk pertanyaan tadi, bagaimanakah apakah pembaharuan kebangsaan ini merupakan ancaman atau potensi? Saya rasa Riau adalah negeri lancang kuning
Bumi Melayu dari dulu kita tahu sejarahnya bahwa Riau sangat menerima siapapun pendatang yang ada di bumi kita ini. Kita lihat dari kerajaan Siak, bahwa Siak dulunya ada kita temukan Kebiara, Kopekong dan selainnya. Ada sejarah mengatakan bahwa di situ terbuktinya kerukunan, ketentraman semua umat beragama yang ada di Siak pada zaman Kesultanan. Ya. Di sini juga kita lihat bahwa dengan adanya pembaharuan kebangsaan ini, kita bersatu, berbeda-beda suku, agama, dan ras, kita disatukan di forum pembaharuan. Untuk apa? Untuk mewujudkan visi dan misi Bapak Gubernur dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui pembangunan manusia yang seutuhnya. Itu misi beliau. Kita tuangkan dalam strategi kita, dalam OPD kita di Kesbangpol. Alhamdulillah, potensi yang ada di pembaruan kebangsaan ini kita rasakan cukup membantu Kesbangpol maupun pemerintah daerah provinsi, adanya rasa kebersamaan, kekeluargaan di antara kita yang ada di Provinsi Riau. Ini kita wujudkan bahwa Riau potensinya pada hari ini bahwa perekonomiannya naik, kerukunannya bagus, dan masyarakat kita tidak ada yang saling bertikai antara suku, konflik. Alhamdulillah, kalau berbeda pendapat itu biasa dalam demokrasi, Pak. Itu terima kasih. Itu ancaman tidak ada. Ya. Jadi artinya kalau kita melihat dari beberapa tahun terakhir ke belakang, Riau sangat kondusif, justru keberagaman ini berhasil ditata sedemikian rupa menjadi sebuah potensi. Ya. Ya. Saya ke Pak Auni dulu, mungkin mikrofonnya bisa. Pak Auni ini ketua FPK yang baru dilantik juga, Pak ya? Ya, baru. Wah, ini kepengurusan baru. Selamat saya ucapkan, Pak. Apa yang menjadi peran sentral dari FPK sebenarnya? Ini memang sudah disinggung bahwa ini menjadi salah satu forum yang ada di Kesbangpol. Nah, kira-kira sejauh ini peran apa yang paling strategis dimainkan oleh FPK? Terima kasih. Sebetulnya pembauran itu dari dulu saya rasa tidak ada masalah sebetulnya. Kalau di daerah Melayu seperti yang Pak Kepala Kesbangpol sampaikan tadi, Pak Jendri sampaikan, di Riau, orang Riau ini paling toleransi ya. Usahakan jadi teman, jadi kawan, jadi raja pun jadi banyak. Iya, iya. Ya kan? Nah, Raja Siak, Arab, ada campur. Ada menjadi Kepulauan Riau, yang campur Bugis. Iya. Jadi usahakan jadi teman, jadi tetangga, jadi raja pun diterimanya. Iya. Sebetulnya sudah ada potensi yang tidak memungkinkan adanya anggota. Dan dengan apa kita untuk merajuk ini lebih mungkin? Mungkin yang lebih yang lebih familiar itu dengan budaya. Dengan bagaimana kita dengan budaya, di mana dalam setiap budaya itu tergabung beberapa suku dan kuat yang ada di dalam beberapa suku. Sehingga dengan bergabung itu semakin hari akan semakin heran. Ya. Sudah pasti itu. Kalau sering ketemu, sering silaturahmi, itu pasti. Kita tidak peduli dia orang mana, yang penting dia manusia. Ya. Prinsipnya seperti itu. Karena, ya. Jadi saya melihat itu potensi budaya itu lebih kuat, menjadikan potensi daripada pembangunan itu. Kalau dari segi agama, ya kita kan sudah betul, kita punya kepercayaan, punya keyakinan masing-masing, dan kita saling menghargai, saling menghormati. Saya rasa itu pun tidak ada masalah, dan itu juga sudah diatur dalam undang-undang dasar kita. Ya. Jadi inilah kebinekaan yang kita setujui ya sejak kita merdeka, itu kita setujui. Dan juga kita lihat bahwa ada setiap daerah dari dulu kita punya niat yang sama. Dari zaman Belanda lagi belum ada Indonesia ini, kita punya niat yang sama. Kita berjuang bersama-sama. Walaupun waktu itu belum dalam bentuk satu kesatuan. Tapi kita sudah punya niat, kita tidak suka dengan penjajah. Ya. Itu dari Aceh sampai ke Papua, kita berjuang untuk itu. Jadi ada satu niat, satu itikat yang baik di antara sama
begitu Indonesia ini dibentuk dengan berbagai suku dan komunitas, tidak ada yang menolak. Tidak. Ya. Dan kita lihat juga perjuangan, kita melihat betul perangnya 10 November di Surabaya. Semua suku yang ada di Surabaya angkat senjata semua. Walaupun bambu runcing, ya. tapi semangat ini mereka itu semua ada Bugis, ada Jawa, dan orang Sumatera, segalanya ada di situ. Di situ membuktikan bahwa sebenarnya kalaupun ada ancaman, kalaupun ada, itu sebetulnya dari orang luar, dari pihak luar. Iya, iya. Dari pihak dalam saya yakin itu mungkin tidak akan terjadi. Oke, jadi yang di FPK itu agendanya apa saja Pak? Sehingga memang kalau tadi katakan Pak, ini kan tentu merekatkan fungsi dari FPK. Kalau boleh tahu di agenda yang rutin dilakukan seperti apa? Apakah ada pertemuan khusus, ada dialog-dialog khusus seperti itu? Mungkin yang lalu ya, saya ini kan orang baru. Ya. Mungkin hal-hal yang seperti sampai itu sudah dilakukan. Rutin. Yang rutin dilakukan. Dan mungkin saya itu cuma paling-paling hanya meningkatkan aja lagi. Jadi yang sudah rutin, baik pertemuan-pertemuan dari berbagai dimensi, yaitu istilahnya, itu mungkin sudah dilakukan. Apalagi Kesbangpol itu sudah ngatur itu. Yeah. Nah, Kesbangpol ini ibarat apa, ini polisi militer kami nih. Kalau menyimpang dia tegur itu. Iya, Itu kan. iya. Nah itu. Jadi maka itu kita saya rasa perlu sekarang meningkatkan bagaimana kegiatan-kegiatan itu yang berorientasi kepada silaturahmi. Yeah. Antara keguyupan, antara suku, ras dan segala macam. Oke. Baik, saya kembali ke Pak Yenri ini. Kalau dari Kesbangpol, ini kan bagaimana membina keberagaman ini menjadi sebuah potensi yang membangun Riau itu ke arah yang lebih baik. Nah, tapi ada nggak kalau di Riau ini daerah-daerah yang dalam petanya Kesbangpol perlu mendapat perhatian khusus ini? Ada yang mungkin rawan atau apa? Atau memang relatif tidak ada yang perlu dirisaukan? Ini kan pasti ada fungsi intelijen ini, memantau. Gimana Pak? Kalau dari 12 kabupaten kota, pembauran masyarakatnya seperti apa? Kalau boleh tahu? Ya, terima kasih. Saya ingin sampaikan juga kepada kita semua bahwa Forum Pembaharuan Kebangsaan ini sampai terbentuk di tingkat kecamatan. Ya, kita di kabupaten ada Forum Pembaharuan tingkat kabupaten. Oke. Dan kabupaten itu membentuk sampai tingkat kecamatan. Ya. Apa tugas pokok dan fungsinya? Jadi FPK Forum Pembaharuan ini mempunyai program kerja di masing-masing kabupaten kota. Mereka mengadakan forum diskusi grup, sosialisasi, memberikan edukasi kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya kepada paguyuban yang ada di kabupaten kota tersebut. Itu untuk apa? Untuk menjaga kerukunan, toleransi, persatuan dan kesatuan, bagaimana kita mendukung program kebijakan pemerintah daerah ataupun pemerintah kabupaten kota. Itu Pak yang ingin saya sampaikan. Terus masalah konflik, ini kan tugas intelijen Pak. Kebetulan saya juga punya beberapa forum, ada forum namanya saya bilang tadi, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Ini juga terbentuk di setiap kabupaten kota, ya, sampai tingkat kecamatan. Ini gunanya apa? Agen kita untuk mendapatkan informasi aktual yang terjadi di 12 kabupaten kota yang kita tuangkan dalam laporan situasi keadaan daerah, atau kita kenal dengan lapsit, yang kita laporkan kepada Pak Gubernur dan sampai kepada Pak Menteri Dalam Negeri setiap jam 9 malam. Nah, jadi konflik kita secara umum belum ada yang sangat menonjol. Cuman permasalahan adalah masalah tanah. Oke. Ya itu. Jadi konflik-konflik yang ada kaitannya dengan ekonomi ya Pak ya? Iya, masalah tanah. Kalau benturan budaya relatif. Alhamdulillah Riau sudah termasuk sangat baik dan kondusif.
Itu Pak dari kita ke Sebangpol. Jadi kalau di Riau karena komunikasi yang terbangun cukup baik, konflik-konflik yang basisnya itu persoalan perbedaan cara pandang terhadap budaya nggak ada ya boleh. Nah, lebih banyak ke persoalan ekonomi tadi ya. Iya, persoalan pertanahan. Pertanahan. Ya, masalah hutan lindung, Ya. surat masyarakat tapi masuk dalam hutan. Ah, itulah permasalahan kita yang akan kita selesaikan sampai tingkat pusat. Tapi itu artinya kalau dia mulai, kan ada juga nih Pak, mungkin awalnya persoalan ekonomi, tapi ada yang coba manas-manasi, oh ini kan karena suku ini pendatang merebut lahan kita, itu kan sering juga muncul istilah-istilah seperti itu Pak. Nah itu pendekatannya seperti apa? Alhamdulillah kita sudah selalu mengadakan pendekatan. Contohnya kemarin itu ada terjadi salah paham antara suku A ke suku B. Jadi forum pembaruan kebangsaan langsung turun Pak untuk memanggil ketua sukunya, ketua adatnya, karena kita ada di situ semua. Kalau dari masyarakatnya dari Minang, ada ketua sukunya atau tokohnya, ada dari Batak, itu kita panggil. Alhamdulillah tidak sampai kepada tingkat penegakan hukum. Sudah kita lakukan Pak sebelum terjadi riak-riaknya, kita turun ke lapangan terus. Itu cegah dini dan deteksi dini Pak. Okay. Nah, kalau LPK dalam waktu dekat ini ada kegiatan apa Pak? Selain rutin ya, saya dengar mau ada event juga nih. Nah. Untuk waktu dekat ini, ya, kerjasama dengan Pak Jendri, itu pertama mengadakan pawai dan parade budaya. Jadi dalam rangka menyambut hari ulang tahun provinsi sekaligus menyambut hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-77. Jadi kita akan mengadakan itu, yang insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 20 Agustus. Kan, nah, di situ nanti akan kita bikin pawai yang cukup besar lah. Kita mengharapkan kemarin itu setelah kita mengadakan rapat, itu pengikut pawai itu lebih kurang 2.000 orang. 2.000 orang. 2.000 orang. Dari berbagai ragam berbagai suku bangsa yang ada. Dan berbagai budaya. Nah, kira-kira penampilan apa yang akan disuguhkan? Penampilan itu macam-macam ya, dari setiap paguyuban itu tentu menampilkan kesenian tradisionalnya atau budaya tradisionalnya yang memang merupakan ciri khas dari kebinekaan itu. Ya. Jadi itu makanya dalam parade itu akan ada. Nah ini menarik juga kalau kita bicara tentang melestarikan kebudayaan. Ini kan termasuk salah satu upaya lah. Ada parade, ada penampilan. Kita kan juga sekarang ini bukan hanya berhadapan dengan persoalan konflik antar budaya, tapi yang cukup menarik adalah konflik antara kemajuan sekarang ini yang ya istilahnya itu ada budaya populer, budaya yang baru yang tercipta dari kecanggihan teknologi. Ini barangkali yang ngetop ini kan macam ini Pak, apa namanya, yang fashion week. Nah itu kan satu hal yang mungkin dari satu sisi ya aktivitas anak muda, tapi kalau kita lihat kan dari sisi budaya sepertinya kan ini perlu sentuhan. Apakah memang selama ini agak kurang sentuhan anak-anak muda terhadap budaya nih Pak? Gimana kira-kira pandangan PK? Saya rasa begini, saya juga merasakan itu. Ya. Saya karena dari dulu saya ini juga termasuk orang yang sangat intens dengan budaya itu. Memang dari waktu ke waktu itu mulai memudar sebetulnya dengan adanya teknologi baru, dengan adanya istilah budaya-budaya baru, ya, terutama dari barat dan dari timur juga. Kalau timur itu yang menguasai budaya itu Korea. Ya. Budaya Korea menjadi idaman daripada generasi kita. Sebenarnya ini kita melihat ini tugas dari, kalau ini saya bukan ini tugasnya pendidikan. Harusnya dari sektor pendidikan, dulu kalau kita di SD, di SR namanya masih sekolah rakyat namanya, itu ada kesenian di sekolah. Ya. Kesenian itu pada umumnya bagaimana melestarikan kesenian daerah. Ya. Kan itu. Jadi, tapi hari ini saya tidak melihat itu. Ini masalah tantangan kita di situ. Ya. Banyak hal-hal yang memang punya potensi untuk memajukan SDM kita dari generasi muda
yang SDM yang bermartabat itu sudah hampir tidak ada disentuh. Sekarang anak-anak kita mungkin sudah payah untuk mengarang, karena pelajaran mengarang sudah tidak ada lagi. Iya. Dan banyak itu sampai ke mahasiswa, sampai saatnya anak-anak mengerti lagi sejarah, pernah belajar sejarah. Ini bermasalah. Ini siapa yang harus kita apakah itu? Harusnya dari pendidikan. Dari pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal, harus turun tangan bagaimana kembali generasi ini menyadari bisa membesarkan budayanya sendiri. Bagaimana memodernisasikan budaya kita. Korea kan dimodernisasinya budayanya. Iya. Kita tidak. Tapi tetap nilai-nilai Nilai-nilai budaya dijaga ya. Jepang juga begitu. Ya, soal nilai budaya yang paling sangat besar itu, Jepang itu sampai tata kerama adab dari anak kecil itu sudah dibina. Saya melihat contoh kemarin itu di internet. Anak yang masih SD kalau menyeberang jalan, mobil itu berhenti. Iya. Menyeberang jalan. Dia masih hormat sama orang punya mobil. Begitu adabnya. Itu dari SD. Di Jepang itu di situ saja. Apa kita tidak? Siapa yang bertanggung jawab? Semua kita bertanggung jawab. Tapi ada Institusi yang menjadi betul-betul dilaksanakan. Ya. Jadi kalau di FPK ini lebih cenderung lebih ke persoalan komunikasi antar budaya ya Pak ya. Tidak terlalu menyentuh ke persoalan seperti tadi pelestarian budaya-budaya gitu. Kita akan menyentuh itu. Kita akan menyentuh itu. Bukan sekadar parade, sekadar bukan itu. Iya. Tapi ada pembinaan dari pelestarian budaya itu dan tidak meninggalkan teknologi modern. Kita akan menjurus ke situ. Tapi kan saya kan orang baru belum ya. Iya. Belum tahu juga bagaimana situasi dari awal sampai sekarang, saya belum begitu paham. Saya harus belajar dulu. Iya. Saya ingin pelajari masa lalu itu kayak apa. Nah, pelajaran masa lalu itu pasti ada merupakan guru buat saya untuk masa depan. Iya. Tapi menurut Bapak itu sangat penting sebenarnya untuk kita sentuh ya. Iya, harus. Mengingat kondisi sekarang ini menjadi ya ancamannya bukan hanya soal konflik tapi juga budaya luar itu yang mereduksi nilai-nilai dan semangat leluhur kita kan. Iya betul. Itu makanya saya bilang tadi itu. Jadi kita semua hal-hal yang merupakan aset budaya dari bangsa ini harus kita. Nah ini masalahnya kan masalah bangsa. Ya. Bineka Tunggal Ika bukan satu daerah, tapi untuk bangsa. Semuanya harus kita. Supaya kita betul-betul bangsa yang bermartabat maju. Ya. Baik, saya kembali ke Pak Jendri ini. Kalau kita lihat sekarang negara kita ini semakin open ya terhadap pertukaran budaya dan apa juga tadi banyak orang asing datang dan sebagainya. Nah ini kalau dari sisi ketahanan sebuah bangsa, bagaimana Pak Kesbangpol melihat arus keluar masuk bangsa lain nih. Sekarang kan ya tenaga kerja asing misalnya banyak masuk. Nah ini kira-kira kalau di Riau belum ada laporan nggak tentang ada benturan gitu Pak? Ya, sebelum saya jawab ke pertanyaan Bapak tadi, saya ingin menambahkan apa yang disampaikan Pak Ketua Forum Pembauran Kebangsaan, bahwa dalam HUT RI ini Kesbangpol ada 2 momen ya, yang akan kita laksanakan. Yang pertama itu adalah gerakan 10 juta pembagian bendera. 10 juta Ya, pembagian bendera. seluruh Kenapa ini? Indonesia. Oh ini di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Oke. Ini kalau di Riau? Kalau untuk kita Kesbangpol Provinsi Riau 10.000 bendera. 10.000 bendera. Ini bendera Ya, merah putih ya? Bendera merah putih. Mengapa demikian? Karena didasari oleh Surat Menteri Dalam Negeri tanggal
29 Juli 2022 dan Surat Edaran Gubernur Riau tanggal 3 Agustus tahun 2022. Di situ gerakan 10 juta bendera wajib kita sampaikan secara tertulis kepada seluruh kabupaten kota melalui bupati maupun wali kota, CQ Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kota untuk menggerakkan 10 juta bendera. Alhamdulillah kita tanggal 7 Agustus ini sempena senam massal hari Minggu besok, kita bersama Pak Gubernur akan membagikan secara simbolis pergerakan pembagian 10 juta bendera. Kenapa demikian? Karena bendera itu memiliki arti, simbol, dan alat untuk mempersatukan bangsa kita ini. Itulah dia, Pak. Yang kedua, kita tanggal 20 Agustus juga mengadakan parade kebudayaan, kata Pak Ketua, yang diikuti sekitar 19 pagelaran seni dan 2.000 personil paguyuban untuk melaksanakan parade yang akan kita laksanakan di Jalan Gajah Mada. Selanjutnya, untuk pertanyaan Bapak tadi tentang kebudayaan yang masuk asing kemari, 2 tahun terakhir ini kita tertimpa musibah COVID-19. Ya. Jadi kita tidak bisa keluar daerah, tidak bisa keluar negeri. Alhamdulillah dengan adanya itu, tenaga kerja asing maupun kita dari wisata dari luar juga tidak bisa masuk. Sehingga keadaan kondisif di Provinsi Riau yang kita cintai ini. Cuma ada dengan perkembangan teknologi, teknologi IT kita mengetahui anak-anak kita aja sekarang luar biasa. Dunia ada di dalam genggamannya. Betul. Kan begitu, Pak. Ini perlunya kami dari Satuan Bangsa dan Politik memberikan penyuluhan atau edukasi tentang pentingnya ideologi kebangsaan itu kepada generasi muda kita. Dan ini sudah kita laksanakan di 12 kabupaten kota. Dalam program dan kegiatan kita turun ke sekolah-sekolah untuk memberikan apa itu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika kepada anak-anak kita. Semoga ini nanti menjadi pedoman dan landasan dia untuk lebih maju lagi, tapi dia paham tentang budaya kita, tentang aturan-aturan kita, landasan hukum kita, dan dasar negara kita. Sehingga kita tumbuh, berkembang, dan kuat, dan maju yang lebih baik. Itu, Pak. Jadi ini memang harus terus digencarkan ya Pak ya, karena anak muda. Ini karena memang kadang-kadang anak muda sekarang ini lebih banyak di kamar, Pak. Dulu kita kalau ada kita di kamar sih senang kan. Kalau sekarang anak kita di kamar tapi agak was-was juga kita di kamar ngapain, karena dia terhubung dengan dunia luar lewat internet kan, yang ditonton itu bisa macam-macam kan. Nah ini juga perlu sebuah gerakan ini, bagaimana anak-anak muda itu mau beraktivitas, mengenal budayanya gitu. Nah itu ada selain apa ya, sosialisasi ke itu, gerakan-gerakan yang sifatnya mengajak keluar mengenal budaya itu ada nggak Pak yang dirancang oleh Kesbangpol? Iya, ini kita selalu mengadakan sosialisasi baik langsung bertatap muka ke 12 kabupaten kota dalam pembinaan ideologi kebangsaan kepada generasi muda kita, dan kita juga selalu menggunakan media massa cetak maupun online tentang kita menyampaikan edukasi-edukasi itu. Kita juga punya website Kesbangpol, dan juga contohnya sekarang ini kita memberikan imbauan kepada seluruh masyarakat kita yang ada di Riau ini untuk mengibarkan bendera serentak mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2022.
Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat kita untuk memperingati dan memeriahkan HUT RI yang ke-77. Itu, Pak. Ya, baik, menarik ini tentang upaya-upaya kita menjaga keharmonisan di tengah keberagaman banyak sekali suku bangsa di negara kita, dan ternyata itu tidak membuat benih-benih konflik semakin banyak, tapi justru karena adanya upaya lewat komunikasi yang baik, ada forum pembaruan kebangsaan yang hadir di provinsi sampai kabupaten kota, bahkan kecamatan ya Pak Sampai Jendri, kecamatan. ini menjadi sebuah lembaga yang institusi yang merekatkan. Jadi betul tadi bahwa kita akan sering was-was kalau kita nggak saling komunikasi, nggak saling kenal. Makanya dari istilah tak kenal maka tak sayang maka tak cinta ya Pak Odi. Iya, benar sekali. Jadi ini adalah sebuah upaya untuk merekatkan keberagaman itu untuk memajukan Riau. Nah, mungkin terakhir ini ada pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Jendri nih terhadap masyarakat kita berkaitan dengan keberagaman ini, apa yang harus kita rawat dan harus kita jaga. Ya, saya Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau mengimbau kepada seluruh masyarakat dan warga yang ada di Provinsi Riau, 12 kabupaten kota, mari kita kibarkan bendera merah putih satu payung, satu tiang penuh, mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2022. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Yang kedua, mari kita jaga kebudayaan kita, suku agama kita dengan dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Kebinekaan Tunggal Ika. Semoga kita selalu bersatu untuk membangun Riau ini ke depan lebih baik lagi. Terima kasih. Pohon mangga buahnya lebat tidak berulat. Sendiri kita tidak akan kuat, bersama kita menjadi hebat. Itu dia, Pak. Iya, terima kasih. Cakep banget di pantunnya. Silakan Pak Odi, barangkali ada yang ingin disampaikan sebagai pesan untuk masyarakat, baik dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan RI ini, ya, ini momen yang luar biasa, dan juga barangkali untuk bagaimana Riau ke depannya bisa lebih kuat dan lebih hebat lagi. Ya, kami dari Forum Pembauran Kebangsaan mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya bagi para anggota daripada paguyuban untuk terus merajut persatuan dalam kebinekaan ini. Semoga apa yang kita harapkan ke depan mudah-mudahan terwujud dengan tema kita yang pertama itu adalah keharmonisan hidup bernegara dan berbangsa. Baik, keharmonisan adalah sebuah kondisi yang tentunya sangat kita idam-idamkan, karena dengan hidup yang harmonis, kedamaian akan terjaga dan tercipta, dan negara yang damai rakyat adalah negara yang kuat dan siap menghadapi segala tantangan. Kita berharap juga di ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77 ini, rakyat Riau semakin kuat, semakin harmonis, dan kemajuan Riau yang seperti kita cita-citakan menjadi sebuah negeri yang cemerlang, ya, terbilang, ini akan bisa kita raih bersama. Terima kasih Pak Oni, Pak Kepala Badan Kesbangpol, Pak Jendri sudah hadir untuk berbincang-bincang di kesempatan kali ini. Pemirsa Riau Tribun Channel, demikian dialog kita tentang pembauran kebangsaan di negeri Melayu ini. Sekali lagi, mari kita rawat keberagaman ini menuju satu keharmonisan untuk Riau yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.